Anda kembali dalam Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Bukan hanya sarinya berita, ini bunganya berita, akarnya berita. Ada semua ada di sini. Kita lanjutkan lagi. Masih kembali ke masalah, tadi ke tema pertama lagi, ke film pertama, episode pertama pembahasan kita tadi. Soal Pancasila yang Kak Rocky katakan tadi itu. Kenapa sekarang ini memang semuanya memang dikembalikan ke Pancasila. Sementara Kak Rocky sendiri tadi mengatakan presiden nggak paham Pancasila dan ini tampaknya serius begitu. Buktinya di YouTube channel aja sampai dihapus begitu kan ya. Jadi orang tidak bisa ini. Saya terangkan ya. Semoga ini cukup detail keterangan ini. Istilah ideologi negara, Pancasila adalah ideologi negara. Saya bongkar satu-satu ya. Ideologi itu adalah keyakinan untuk menghasilkan masa depan itu. Siapa yang berkeyakinan? Ya orang itu. Negara itu adalah konstruksi hukum. Karena ideologi itu keyakinan, maka dia beragam. Kalau negara berideologi, hanya boleh ada satu pikiran itu. Maka potensi manusia untuk berimajinasi berhenti. Itu bahayanya negara berideologi itu. Kekacauan kedua, negara itu benda mati. Ngapain benda mati punya ideologi itu? Jadi kalau saya bilang, saya berideologi, karena saya subjek yang hidup. Negara berideologi, pertanyaannya, yang lain boleh berideologi apa enggak? Kalau ada ideologi negara. Enggak, saya nggak ngerti. Jadi maksudnya negara harusnya nggak usah berideologi. Nggak ada di dunia ini nggak ada negara yang berideologi kecuali negara komunis dan fasisme. Cuma dua itu. Sama Indonesia Pancasila. Ya, tiga jadi. Saya nggak anggap Pancasila itu ideologi negara. Itu pandangan kesepakatan bersama tentang sesuatu yang abstrak. Sebab konsekuensinya kalau negara berideologi dia mesti atur cara orang hidup. Itu yang namanya ideologi itu. Jangan main-main dengan ideologi, itu doktrin itu. Jadi seperti cara di komunis misalnya memang diatur. Begitu, cuman itu yang berideologi. Jadi kacau pengertiannya. Yang kedua, boleh nggak Pancasila diganti? Jangan, Pancasila nggak mungkin diganti. Diubah juga nggak bisa diubah. Kenapa? Karena itu dasar negara. Di mana diaturnya? Di konstitusi. Karena konstitusi mengatur kehidupan dasar bernegara. Konstitusi bisa diubah enggak? Enggak boleh. Loh, konstitusi bilang saya bisa diubah. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara bilang, bila mau mengubah konstitusi, syaratnya ABCD. Harus diusulkan oleh 2/3, sidang dia 2/3, segala macam. Jadi konstitusi kita bisa diubah melalui pasal 37. Sekarang tapi konstitusi yang mengatur tentang Pancasila begitu maksudnya diubah. Bukan. Di dalam konstitusi ada Pancasila. Iya. Kalau konstitusinya berubah, Pancasila juga bisa berubah kan? Itu logikanya tuh. Lain dengan orang, iya NKRI harga mati. Iya boleh bicara begitu, tapi dimungkinkan untuk diubah yang disebut konstitusi itu. Masa jabatan presiden bisa diubah, segala macam bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu di situ, namanya bentuk negara. Yang lain ya bisa diubah. Nggak ada larangan mengubah Pancasila di konstitusi. Bahkan bila ada, konstitusi bilang boleh. Kan si konstitusi bilang gue ini bisa diubah loh. Ya orang bilang nggak boleh. Loh dia sendiri mengaku bisa diubah. Kan itu ada amandemen. Ini bukan anti Pancasila lagi nih, malah jadi, kita bukan. Jadi Bung Rocky ini dia nggak paham yang namanya hierarki gitu. Oke, apa jadi hierarkinya? Di mana ada undang-undang, ada undang-undang dasar, 45 ada Pancasila. Artinya ada Pancasila, di bawahnya itu undang-undang itu tidak boleh bertentangan juga dengan Pancasila. Bukan berarti yang di bawah bisa mengganti yang di atas. Yang di bawah boleh diganti. Makanya ada amandemen Undang-Undang 45. Undang-undang juga bisa diganti. Yang boleh diamandemen apa aja? Macam. Ya kan artinya bukan kita nggak masuk ke jadi gini. Anda tadi mengatakan bahwa Pancasila itu bisa juga dirubah. Bisa, ya, gimana ceritanya? Orang ini di atas. Undang-Undang Dasar 45, undang-undang dan turunan ke bawah. Bagaimana undang-undang? Jadi kalau logika Bung Rocky, undang-undang itu bisa memerintahkan untuk merubah Undang-Undang Dasar 45. Bukan undang-undang. Enggak, ini kalau kita bicara bukan undang-undang. Undang-undang dasar bilang saya bisa diubah. Ya, nggak ada masalah kan memang udah Sekarang dirubah. Pancasila ada di atas apa ada di dalam undang-undang dasar? Pancasila sendiri kan diatur di undang-undang begitu loh maksudnya. Iya nggak, artinya begini, Pancasila itu kan dasarnya kita. Kan kita udah sepakat itu. Kalau sudah disepakati. Bukan soal sepakat, bukan. soal legal. Negara ini adalah berdasarkan kesepakatan. Itu tidak bisa juga diubah. Bukan tidak bisa diubah. Artinya Anda tidak bisa menilai bahwa
Itu kan karena kesepakatan. Pertanyaan saya Bukan bisa begitu. diubah apa nggak bisa diubah? Tidak bisa. Lo konstitusi bilang pasal 30. Konstitusi dengan enggak, Anda bicara enggak, tunggu. Anda mau bicara apa nih? Anda mau bicara Pancasila? Iya. Mau bicara Undang-Undang 45. Mana yang Anda mau bicara dulu nih? Undang-Undang 145. Nah, itu bisa dirubah. Oke, Pancasila ada di dalam Ada situ apa nggak? enggak? Ada nggak diperintahkan bahwa Pancasila bisa dirubah? Di mana diperintahkannya? Ada nggak saya tanya? Karena itu di mana diperintahkan? Makanya saya tanya ada apa tidak? Logikanya Pancasila itu ada di luar Undang-Undang Dasar apa di dalam? Saya tanya dulu, kan enggak Anda mengatakan tadi, Apa? jangan kemana-mana. Oke. Anda mengatakan Pancasila itu bisa dirubah. Bisa memang. Saya mau tanya, ketika Anda bilang Undang-Undang Dasar bisa dirubah, Anda mengatakan ada di pasal 37 kalau nggak Yes, salah tadi. betul. Artinya dasarnya untuk merubah itu ada. Iya, terus? Nah, ketika Anda bicara bahwa dasarnya bisa untuk dirubah ada di Undang-Undang 45, lalu Anda pindah ke Pancasila itu bisa dirubah, harus ada dasarnya juga. Makanya saya tanya ke Anda, apa dasarnya? Gini ya. Jangan, Kan dasarnya Bukan. You nggak ngerti bahwa. Bukan, you yang tidak ngerti. Oke, saya terangkan pelan-pelan ya, jangan dibantah dulu ya. Oke, saya dengar. Karena itu saya tanya, Pancasila ada di dalam Undang-Undang Dasar atau tidak? Nah, Ada. Tunggu, saya Jadi saya tidak akan bicara itu dulu. Lu bagaimana? Dia bicara hierarki begitu. Bukan, apa? bukan. Anda mengatakan jelas, mungkin bisa diputarkan Ya, ulang. apa, coba. Undang-Undang Dasar 45 itu Anda katakan bisa dirubah. Oke, benar. Atas perintah pasal 37 terus. Oke, selesai di situ. Oke. Lalu Anda pindah ke Pancasila, ya. Anda pindah ke Pancasila dan Anda mengatakan Pancasila itu bisa dirubah. Benar. Maka harus sama, ya, harus Iya. sama. Maka di mana perintah di pasal berapa yang mengatakan Pancasila bisa dirubah? Pasal 37 juga bilang begitu. Bahwa Undang-Undang Dasar bisa diubah, di dalamnya ada Pancasila, masa bisa diubah. Kalau saudara Teddy pakai shampoo, bukan cuma bersihin kepalanya, juga ketombenya juga ikut hilang. Itu pengertiannya itu. Jadi paham, tapi yang pasti di Undang-Undang 45 sudah disebutkan bahwa pasal bab 15 ya, pasal 35 ya, bahwa bendera Indonesia merah putih, Iya. bahasa negara bahasa Indonesia, Iya. lambang negara Garuda Pancasila, Iya. itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Tapi ini kan di UUD 45 begitu. Iya. Itu bisa diubah. Artinya Kan? bendera bisa dirubah Ya dong. bisa diubah. Kalau kita mau bikin udah malas merah putih karena banyak negara juga pakai merah putih, diubah aja. Nggak bisa. Yang nggak bi- lo- ya, Bukan. Yang- Anda penafsiran begini. Bukan. Bukan. Enggak, Anda begini nih. Anda kan menafsirkan itu bisa dirubah. memang bisa. Iya. Bukan saya nafsirin. Undang-Undang Dasar bilang saya bisa diubah. Itu Ya, pengakuan baik, dari kita, pasal 37. kita sudah paham intinya, tetapi sebenarnya Kak Rocky bukan hendak mengubah Pancasila, cuma membuka diskursus Iya, ya, bahwa saya sebenarnya paham, saya paham. perubahan itu dimungkinkan di dalam Paham, konstitusi paham. begitu ya. Tapi yang terjadi saat ini malah penterjemahan Pancasila yang abstrak tadi itu Kak Teddy untuk mengecap seseorang Pancasilais atau tidak, malah dan kekuasaan untuk menerjemahkan itu ada di pemerintah. Jadi pemerintah menentukan si A Pancasilais, si B tidak, seperti itu. Apa ini juga tidak? Enggak. Kalau untuk itu menuding orang Pancasilais dan tidak, saya minta coba dibuktikan bahwa ada nggak pemerintah mengatakan hal itu? Atau ada nggak? Itu apakah itu hanya tafsiran-tafsiran atau sebaran-sebaran? Ya terbukti lah, orang misalnya FPI dibilang anti Bukan. Pancasila. Enggak, kan tadi kan dibilang bahwa Itu kan tafsiran pemerintah. Enggak. Apakah FPI-nya tidak bilang begitu? Ya bukan tafsiran pemerintah, itu tafsiran menteri yang Bukan, adalah anggota enggak, kabinet, enggak. yang adalah presidennya. Bukan. Nah, ini mulai membuat opini lagi. Jangan. Kan tadi pertanyaannya menuding orang tidak Pancasilais dan tidak. Sedangkan ya kita bicara umpama di HTID yang sudah terjadi ya. Kita nggak bicara soal tidak Pancasilais tapi bertentangan. Oleh pemerintah dilihat dapat dibuktikan bahwa ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Mereka sudah membuktikan A, B dan C. Kenapa pemerintah yang membuktikan? Ya biar bukan apa pemerintah yang membuktikan. Ya memang kita memilih pemerintah kok. Terus siapa yang bisa membuktikan itu? Pengadilan yang membuktikan itu, bukan pemerintah. Bukan nih. Bagaimana pemerintah membuktikan bukan seorang? nih. Orang bekerja nih. Bukan nih. Anda di perusahaan. Kita bicara Nggak menganalogikan. ada urusan dengan perusahaan. Bukan. Pemerintah itu dipilih dan bisa dibatalkan itu. Bukan. Nih. Oke, sudah kita alih topik. Bukan. Tunggu dulu. Bukan, enggak. Saya enggak mau kalau nanti enggak dia bikin Apa soal hak begini. pemerintah Bukan. mengevaluasi Dia pikiran selalu, orang, gitu. Selalu tertawa untuk mengatakan menjatuhkan lawan bicaranya. menjatuhkan, untuk mendugukan Ini, itu. bukan.
Anda tidak paham. Pemerintah, apa hak pemerintah menilai pikiran orang coba? Bukan, kok pikiran orang? Lo Pancasila kan dianggap Pikiran orang. Nggak, lain ke Pancasila lagi. Kita bicara HTI. Ya. HTI itu dia dinilai sama Apa? pemerintah oleh kementerian dan segala macam dari kehakiman bahwa oh ini memang bertentangan. Kenapa pemerintah yang menilai itu? Ya coba? memang pemerintah yang menilai. Ya. Iya, Jadi kan? pemerintah bisa Pemerintah menghukum menilai. berdasarkan penilaiannya. Ya bisa. Apa haknya pemerintah menilai? Ya memang haknya pemerintah. Ya apa hak dasar? Ya memang yang ditunjuk untuk punya hak gitu. Di mana disebutkan bahwa pemerintah berhak menilai pikiran Nah, warga negara? enggak. Yang Seharusnya- terjadi sekarang Mana? secara hukum akhirnya HTI secara hukum dinyatakan memang Ya, bukan pemerintah secara hukum. Yang dia bilang tadi Ya pemerintah yang bukan menilai. pemerintah yang pertama, pemerintah yang membubarkan. Nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh kan menurut Pemerintah Anda. laporkan ke pengadilan, Bukan, bukan itu membuat menurut perpu. Anda. Gini, Baik, sabar Kisanak. Gini ya. Kita beralih dulu. Karena pemerintah ngeluarin perpu untuk menilai, itu yang nggak boleh. Nggak boleh menurut Anda. Bukan nggak boleh menurut Anda, menurut akal sehat Akal pikiran. sehat kan menurut Anda Ya juga. yang sehat mah cuma saya. Iya, menurut Anda juga. Iya kan? Menurut Anda akal sehat, tapi Sekarang, kalau saya coba. menganggap Anda dugu kan bisa. Bisa aja, Ya tapi udah. Anda bilang dungu, Anda mesti buktikan bahwa pemerintah berhak untuk menilai pikiran orang. Pemerintah dipilih oleh rakyat, dia menilai pikiran rakyat. Rakyat menilai pikiran pemerintah. Itu Itu dari dari pikiran rakyat Baik, bagaimana kembali lagi ke- ceritanya? HTI itu rakyat atau bukan? HTI itu ormas. Iya rakyat atau bukan? Ormas beda dengan rakyat gimana? Anda, Oh, jadi Anda ormas isinya mencampur- apa? Ormas isinya pengurusnya, bukan Oh, jangan ormas Anda- isinya saya, pengurus. saya rakyat. Apakah saya anggota HTI? Nggak perlu. Ya Bu nggak bisa begitu. Ya, kalau begitu. Tidak bisa begitu. Jadi Bukan apakah rakyat saya yang mana maksudnya, nggak bisa. rakyat yang mana. Ya, Tapi itu bagian nggak rakyat gitu bisa. loh. Bukan rakyat semuanya, Iya, tapi bagian kan dia rakyat. membesarkan. Jangan tertawa. Enggak, ya, Gini ya, enggak, gini. saya harus Demo- jelaskan di nih. dalam Nah, demokrasi. ini sebetulnya nih, Oke, di dalam demokrasi. Ini cara orang berdiskusi, ya, yang saya lakukan sejak SMP, ya, di mana ketika kita tidak mampu menjawab atau menyangga seseorang, kita tertawa. Baik, kita sudah sekarang gini gantian. ya, saya tertawa tadi karena you anggap pemerintah menilai rakyat. Rakyat yang Siapa menilai yang pemerintah. bilang menilai rakyat? Ormas menilai enggak, HTI. Anda selalu Anda selalu membuat sesuatu yang menurut Anda, Oke, lalu ya. Anda Oke, saya ulang ya. melimpahkan bahwa itu hubungan saya. Pemerintah menilai HTI yang isinya bukan rakyat, benar? Hah? Ngaco kan? Wah, Karena itu pemerintah menilai Lihat, HTI yang lihat. isinya adalah rakyat. Oke, apakah saya anggota HTI? Bukan. Terus? Nah, sudah selesai itu jawabannya. Bukan, Kalau Anda maksudnya paham, bagian dari ketika rakyat, bukan Anda seluruh mengatakan rakyat lah bukan, ya. itu sudah menjadi Oke, jawaban. dia benar sekarang. Teddy adalah rakyat karena bukan anggota HTI. Yang anggota HTI bukan rakyat. Itu kelucuannya. Anggota HTI rakyat juga kan? Betul, betul. Tapi dia mengatakan Hancur. tadi adalah kan saya bilang Gimana? pemerintah menilai HTI. Dia mengatakan pemerintah menilai Baik, rakyat. baik. Oke? Itu HTI bukan rakyat. Bukan. Baik, kita tinggalkan dulu lah, ini nggak akan Kacau selesai. bener. Kita kembali lagi ke tema tadi itu ya. Terus mengapa, apa keberatannya Kak Rocky? Mengapa Pancasila harus dirubah? Bukankah itu yang mempersatukan kita? Bukan. Enggak, kalau ini saya Enggak dia gitu. hanya membuka. Kalau ini saya harus objektif. Dia hanya membuka aja. Lah ya, Nah ini dia objektif. Ya. Terhadap rakyat dia objektif. apa masalahnya begitu kalau orang kemudian beranggapan Pancasila ini tidak bisa diganti, Gini ya. Pancasila ini dasar negara begitu? Kalau praktek Pancasila itu lama-lama tidak berkeadilan sosial, dengan sendirinya Pancasila berubah tafsirannya kan. Kan begitu yang terjadi kan. Kan itu saya bilang misalnya, sila Berkeadilan kelima. sosial, Pancasila tidak berkeadilan sosial bagaimana? Bisa. Sedangkan di situ Pancasila mengatakan keadilan Enggak, sosial yang bersifat terjadi saat Indonesia. ini bukan keadilan Bukan sosial. Pancasila kan? Bukan salahnya Pancasila kan? Loh, katanya dasar negara dan ini terjadi di Bukan, negara artinya kita. gini, ada aturan ya. Ketika aturan itu tidak dijalankan, apakah yang salah aturan atau yang menjalankan? Aturannya yang salah karena tidak cukup pengertian tentang keadilan sosial. Iya. Karena itu saya bertanya selalu. Iya, makanya Gini ya. tadi mengatakan bahwa Pancasila itu bisa dirubah karena tidak berkeadilan sosial. Padahal di dalam Pancasila itu menyatakan keadilan sosial. Ya, dengan Artinya sendirinya. beliau dengan sendirinya menyatakan kalau seandainya ketika ada yang melakukan tidak sesuai dengan Pancasila, maka yang salah adalah Pancasila. Memang. Udah. Karena apa? Karena sila keadilan sosial, jabaran ideologisnya tidak jelas. Ini udah Apa tidak jelasnya? Kapitalisme ke isinya, keadilan libertarian, keadilan komunis, keadilan sosialis, keadilan islamis. Keadilan Yang mana? sosial.
Iya, keadilan sosial itu ada di dalam Islam, ada di dalam komunis, ada di dalam Marxisme, ada di dalam kapitalisme. Lo memang mesti kemana-mana justru karena nggak ada intinya kan. Karena Anda ketika Anda tidak Bukan gini Kak tadi. Karena argumentasi dia tidak udah salah, maka dia akan lari kemana-mana. Ini Rocky Gerung itu. Jadi Gini begini. nih, cara dia melihat saya. Memang Kalau kita menilai pribadi lah, jangan menilai pribadi lah. Gini. Bukan pribadi. Enggak, kalau pribadi dia menjelaskan. Tapi cara dia untuk Menyampaikan dalam pendapat. dalam Oke. berdebat, Sekarang saya lari. Ya, Oke. fokus. Coba, Coba. makanya saya bilang. Sekarang saya tanya ya, Bicara oke. dari awal tadi adalah kita bicara Sari. Dan dari tadi selalu ketika dia terjebak dari omongan sendiri dia akan lari kemana-mana. Oke, sekarang saya Sehingga tanya orang pada- akan mengikuti dia dan Oke, melupakan harus. Sarinya. Oke, sekarang saya kembali ke Sari. kalau saya tanya sarinya, Presiden, sarinya keadilan sosial itu apa? Dia pasti gagu dan gagap. Karena dia nggak bisa bedain antara sosialisme dan Marxisme misalnya. Dia nggak bisa bedain itu liberal atau libertarian tuh. Banyak orang yang nggak bisa bedain. Dan Itu Ini pentingnya, udah tema lain lagi. itu pentingnya studi tentang apa social origins ketika Pancasila, sila kelima itu dirumuskan oleh Bung Karno. Bung Karno membaca seluruh fasilitas Jadi intelektual pada seharusnya waktu itu. keadilan seperti apa menurut Kak Rocky? Keadilan buat Dia apa? udah terjebak dari awal. Keadilan kan Bahwa keadilan- Pancasila itu bisa diganti karena tidak berkeadilan sosial. Ya memang Nah, bisa. kenapa? Karena katanya tadi bahwa orang tidak bisa ketika orang orang yang melakukan tidak sesuai dengan Pancasila, maka yang disalahkan adalah Pancasila. Aturan yang benar, ketika orang melanggar aturan yang benar, maka aturan yang salah. Nah, Oke, beliau sudah terjebak di situ. Nggak, bukan maksudnya Nggak, keadilannya itu. nggak- Bukan. Beliau sudah terjebak di situ. Ketika saya masuk ke situ, beliau akan lari kemana-mana nih. Nah itulah Rocky Gerung. Ya, silakan. Oke, kita mesti lari dari sesuatu yang menjebak justru Bukan kan. memang Loh. Anda Kenapa yang nih? buat Gini. Nggak, maksudnya keadilan itu keadilan seperti apa yang seharusnya di Indonesia? Oke. Tadi Anda mengkritik Kalau kita mau keadilan di Pancasila. kalau kita mau lakukan studi tentang keadilan semacam apa, kita pergi pada yang disebut original intent ketika sila itu dirumuskan. Perdebatan di konstitusi soal apa? Separuh dari anggota konstitusi adalah orang-orang sosialis. Jadi saya akan katakan bahwa sila kelima itu adalah Marxisme, junto sosialisme. Lalu orang akan marah gitu, karena dia nggak paham bahwa dari awal aura kemerdekaan adalah sosialistis, Islamistis jelas pada waktu itu. Nah sekarang diterjemahkan sebagai distribusi berdasarkan statistik BPS, di situ ditentukan mana yang adil yang nggak adil. Itu utilitarian dan bukan itu yang dimaksud. Saya mau terangkan filosofinya, tapi banyak orang yang susah paham soal itu, jadi saya berhenti aja. Ya karena gini, ketika dia terjebak dengan pembicaranya sendiri, maka dia akan berbicara untuk hal-hal yang tidak dimengerti banyak orang. Oke, yang mengerti saja orang awam. Oke, saya terusin ya. Oke. Iya. Oke. Saudara Teddy pernah baca nggak risalah perdebatan tentang perumusan Pancasila? Enggak, dah. Nah, itu masalahnya. Ya udah, karena kenapa saya bilang enggak? Saya tidak mau masuk ke film yang berbeda. Makanya saya bilang tadi, ketika beliau mengatakan Pancasila bisa dirubah dengan alasan bahwa orang tidak menjalankan Pancasila, maka yang dirubah adalah Pancasila. Aturan yang benar, ya, aturan yang benar ketika tidak dijalankan oleh orang lain, aturan tidak dijalankan oleh orang, maka yang salah itu aturan. Nah, jika Gini. keadilan tidak Sekarang. tercapai, apakah memang harus Pancasilanya tadi yang diganti? Susah, sebab orang mesti tadi saya tanya, saudara Teddy tidak paham tentang Saya yang tidak mau masuk ke film yang lain. original intent dari diskursi historis itu. Jadi saya juga mudah pahami kalau Teddy aja yang kecerdasannya segini nggak paham, apalagi Jokowi gitu kan. Loh, maksudnya Jokowi di bawah Kak Teddy ini. Ya jelas dong. Maka ya. Nah, Karena saya bisa bayangkan Teddy ini dia analis politik, Jokowi bukan analis politik. Jadi dia nggak perlu menganalisis asal-usul Pancasila itu. Di situ kelemahannya. Saya belajar itu, mengerti filosofi dunia tentang itu dan saya bisa hubungkan. Cara orang membaca ideologi adalah menghubungkan dengan perdebatan ideologi dunia itu. nih, kita lagi ngomongin The Beatles, tiba-tiba dia masuk ke YouTube. Oke, saya Udah. ya memang ini Bukan, itu. Bukan. See beauty in the little things. Little things-nya itu adalah origins Pancasila, adalah diskursus ideologi pada waktu itu. Ada perang Makanya dunia kedua. nanti bikin acara bunga apa? Tadi saya bilang Bunga-bunganya berita. bunga berita. Karena undang Bung Tapi- Rocky, maka disitulah Tapi ya, nanti tapi- Tapi saya mau- nanti saya- bukan gini, nanti saya- akan berbicara saya- mengenai hal-hal yang tidak nyambung dari satu pembicaraan ke pembicaraan lain itu kan loncat-loncat.
Bagaimana orang Bukan. orang bicara sejarah kok nggak nyambung? Bukan, kita bicara mengenai Apa? tadi kita kan Anda mengatakan Apa? Pancasila itu bisa juga, saya nggak akan kemana-mana. Tunggu, yuk ngerti nggak asal usul Pancasila? Udah lah, Lu ini ngerti gimana? bukan. Anda bicara tadi bahwa Pancasila itu tidak berkeadilan sosial. Memang. Karena ada orang-orang tidak melakukan keadilan sosial. Jadi saya terjemahkan bahwa ketika orang tidak melakukan keadilan sosial yang salah Pancasila. Ini salah nonton film nih. Bukan salah Dia nonton nggak film. nonton. Maksud Anda sebenarnya Dia nggak nonton apa? film Perang Dunia Kedua. Maksud statement Kak Rocky itu dia apa? Begitu. Gini ya, maksud saya Pancasila itu adalah diskursus akademis. Nah, ini karena dibicarakan dari awal oleh akademisi waktu konstituante dibuat. Pidato Presiden Soekarno bukan pidato satu-satunya. Ada berbagai macam ragam versi terhadap isi pidato itu tuh. Lalu dia dikompilasi, diedit. Kita mau tanya siapa yang edit pidato itu tuh. Nah, ini membutuhkan orang yang paham sejarah. Teddy tidak paham itu tuh. Kalau saya tanya lebih lanjut, Pancasila sebagai ideologi dari zaman Soeharto sampai sekarang, bisa nggak dia dibahas di dalam rangka konfrontasi ideologi dunia antara kapitalisme dan Marxisme, antara lingkungan hidup dan pragmatisme misalnya? Teddy juga nggak paham bab 2 itu tuh. Bukan tidak. Jadi semua orang yang tidak paham itu sudah tidak lihat kan? kesimpulannya lah. Sudah lihat kan bahwa enggak saya harus jelaskan bahwa begitu. ini adalah Kalau nggak ini bisa penting, bicara bahwa tentang gini. konteks, ya jangan Nggak. bicara tentang Bukan, ide. bukan. Kalau nggak bisa bicara Baik, tentang langsung bunga, saja, langsung aja jangan kesimpulan. Masalahnya adalah selalu begitu. Memang harus begitu. Bukan. Bagaimana? Anda itu ketika terjebak dengan omongan Anda sendiri Anda akan Langsung lari saja ke tempat kesimpulannya aja. Kita langsung ke kesimpulannya saja. Berarti menurut Kak Rocky ini seharusnya kita tidak ada ideologi Pancasila seperti itu karena ideologi itu hanya tadi itu fasis dan komunis. Jadi Indonesia harusnya tanpa ideologi Pancasila seperti itu. Oke, dengan catatan kaki baca, saya mungkin udah tulis 20 kali risalah tentang Pancasila dengan quotation akademik, dengan pembahasan di tingkat mikro gitu. Nah, mestinya waktu Anda menyimpulkan bahwa seharusnya tidak perlu ideologi negara, konteksnya adalah pengetahuan saya tentang sejarah ideologi, pengetahuan saya tentang filsafat ideologi, pengetahuan saya tentang parameter dunia yang terbelah secara ideologi. Kalau konteks itu dipelajari, maka kita bisa bicara dari bunga, daun, akar, bahkan udara yang menghidupi pohon itu. Sarinya jangan lupa. Itu semuanya sarinya, nggak ada satu sari di dalam. Jadi intinya karena itu ya simpulkan sendiri ya. Ya, kalau menurut terakhir kesimpulan menurut Kak Teddy ya, menurut memang apakah pemerintah kita ini sudah Pancasilais begitu ya, ketika ya tadi keadilan semakin jauh, tadi itu BPJS naik dan segala macam, bahkan itu first travel itu yang paling kasat mata juga membuat ke pengadilan tidak malah tidak jadi potret ketidakadilan ada di mana-mana dan semakin nyata. Jadi nggak ada negara yang tidak ada sempurna, nggak ada negara yang sempurna dan memang namanya proses ya dalam demokrasi. Tadi kita sudah panjang lebar kita bicara mengenai masalah-masalahnya, mengenai kenapa ada hal-hal yang dianggap kok konyol dan segala macam, itu memang fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi bukan berarti Pancasila itu salah, tapi orangnya yang salah. Bukan, pertanyaan saya Pancasilais tidak sekarang kita ini. Begitu. Itu pertanyaan Pancasilais apa tidak? Iya, pemerintah Kalau sekarang. dari Salah. bukan Pancasila atau tidak, untuk yang kita bicarakan tadi itu tidak Pancasilais. Berarti benar dong kata Kak Rocky presiden tidak paham Pancasila. Karena tidak Pancasilais. Jadi dia mau jawab ya. Apa enggak? Bukan begini, Bung Rocky, makanya balik lagi nih, Bung Rocky mengatakan bahwa bukan Pancasilais, tidak mengerti Pancasila. Artinya balik lagi saya bilang bahwa presiden tidak mengerti Memang kalau dia mengerti nggak ada BPJS esa. naik, memang itu dulu. Nah, iya kan? Jadi enggak, jangan sampai kita memilah-milah sesuatu dengan tafsiran kita Baik. seenak-enaknya. Baik, kita harus akhiri karena saya khawatir ini akan berlangsung 2 hari 2 malam diskusi ini dan nggak ketemu sarinya juga, begitu ya. Terima kasih sudah gabung di Sarinya Berita, Kak Rocky juga Kak Teddy. Anda pasti juga punya penafsiran yang beda-beda, mungkin masih bingung atau bagaimana ya, pastinya punya pendapat masing-masing, silakan juga di komen, ditulis begitu pendapatnya. Karena pastinya ada yang bingung atau ada yang punya penafsiran lain ya. Ikuti terus Sarinya Berita di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.